Ini adalah iPhone 11. HP flagship buatan Apple ini dirilis pertama kali pada tahun 2019. Namun di era sekarang, khususnya tahun 2025, ternyata masih banyak orang yang pakai iPhone 11 ini sebagai daily driver mereka. Apakah memang se-worth it itu iPhone 11 ini sehingga masih banyak orang yang pakai? Yuk kita simak review lengkap dari iPhone 11 di tahun 2025. Let's check it out. Pembahasan pertama kita mulai dari segi desain terlebih dahulu. Ya, seperti yang kalian lihat, iPhone 11 tampil dengan desain yang memukau dan futuristic. Kenapa gue bilang futuristic? Karena 5 tahun kemudian setelah iPhone 11 ini dirilis, ini desainnya tuh masih cakep banget cuy. Ya, walaupun dia tidak mengusung desain era sekarang yang dimana semuanya serba mengotak ya atau menjadi kotak, tapi desain rounded kayak gini itu ngebuat si iPhone 11 ini tuh jadi lebih nyaman ketika digenggam. Jadi tangan kita tuh nggak sakit sama sekali. Malah terhitung ini adalah desain terbaik menurut gua dari iPhone yang pernah dikeluarkan sejauh ini. Begitu pula dengan kameranya yang ada dua berjejer ke bawah. Ini menurut gue juga sangat amat presisi. Bahkan di tahun 2025 ini iPhone mengeluarkan iPhone 16, itu kameranya dikembalikan lagi seperti format iPhone 11 seperti ini, yaitu berjejer ke bawah. Karena sebelumnya sempat dibuat miring ya, yaitu di iPhone 13 dan juga iPhone 14 dan 15. Khususnya yang base model ya, karena untuk yang iPhone Pro dia punya 3 kamera seperti itu. Kemudian dari sisi desain balik lagi ya, Apple itu selalu memberikan yang terbaik dari mulai bezel aluminiumnya, kemudian di samping sebelah kiri di sana kita bisa lihat itu ada tombol mute yang mana hal ini tuh jarang dipunya sama HP kompetitor lainnya. Ya karena dia bisa menggunakan satu tombol ini untuk sekali mute ataupun nge-unmute khususnya untuk notifikasi. Kemudian ada juga tombol volume. Ya, ini juga sangat presisi dan sangat solid. Lagi-lagi bagian sampingnya. Kemudian di sisi sebelah kanan ini ada tombol power sekaligus untuk menyalakan si smartphone-nya. Kemudian di sisi atas itu kosong, tidak ada apa-apa. Lalu kita pindah ke area bawah. Di sini ada lubang speaker di sebelah kanan. Kemudian di sini ada lubang lightning untuk mengecas. Dan di sebelah kiri ini adalah lubang mikrofon. Untuk kaca yang digunakan ini adalah kaca sapphire ya, yang dipunya sama Apple pastinya, depan dan belakang. Jadi dia tidak menggunakan Gorilla Glass seperti Android pada umumnya. Dan untuk permukaan bodi bagian belakang ini dia menggunakan glass, kaca yang bening ya dan tidak doff. Nah, berbeda dengan pelindung kameranya yang ada di sini, dia doff, teksturnya beda. Jadi ini lebih clean, kalau yang ini lebih doff seperti itu. Dan kalau kita bisa lihat di sini ya dari segi desain balik lagi ini masih future approved banget sih. Bahkan sampai 10 tahun ke depan pun menurut gua ini masih jadi desain terbaiknya Apple sejauh ini. Ya, walaupun desain yang terbaru yang kotak itu juga bagus ya karena kan dia ngikutin desain lama dari iPhone sebelumnya, iPhone 5, iPhone 4 seperti itu. Tapi menurut gue desain yang rounded kayak gini itu memberikan kenyamanan ekstra pada saat kita menggenggam, apalagi jika kita menggenggamnya tanpa casing. iPhone ini memiliki spesifikasi yang flagship di masanya. Kita mulai dari chipset Apple A13 Bionic yang diusung dari awal. Dan dia juga punya RAM sebesar 4 GB RAM. Ya 4 GB betul ya. Dan layar Liquid Retina HD di 6,1 inch dengan kamera utamanya yaitu di 12 megapiksel. Lalu untuk operating sistemnya dia bisa menjalankan operating system yang paling baru yaitu iOS 18.3.1. Walaupun harusnya sekarang udah ada yang titik 2 tapi gue belum install ya, tapi setengahnya dia masih bisa update untuk iOS yang terbaru. Kemudian dari segi baterai dia punya kapasitas baterai 3110 mAh. Memang
unit ini gue udah punya selama hampir 2 tahun kurang lebih. Gue beli ini di tahun 2023 dan waktu itu gue belinya yang versi iBox, dan ternyata waktu gue beli beberapa bulan kemudian itu dia sudah tidak mengeluarkan lagi si iPhone 11 ini, ternyata udah close gitu ya, udah nggak dijual lagi di retailer. Nah, jadi beruntunglah gue masih bisa dapat yang baru gitu loh, yang dari iBox resmi Indonesia seperti itu. Kemudian dari sisi iOS, tadi gue udah bilang juga ya bahwa si iPhone 11 ini bisa menjalankan iOS terbaru, yaitu iOS 18.3.1, dan kemungkinan besar ini akan jadi update iOS terakhir ya. Jadi iOS 18 ini adalah update iOS terakhir untuk iPhone 11. Karena setelah itu mungkin Apple hanya akan memberikan security update tanpa ada fitur-fitur baru yang akan dibenamkan di iPhone 11 ke bawah. Ya, jadi untuk teman-teman yang baru mau beli iPhone 11, nggak usah khawatir karena ini masih dapat updatean terbaru ya, updatean iOS yang sekarang. Jadi handphone ini sebenarnya masih bisa dipakai dalam kurun waktu mungkin 2 tahun ke depan atau bahkan lebih seperti itu. Dari sisi performa yang gue rasain ketika gue udah update ke iOS yang terbaru, khususnya iOS 18 ini, iPhone 11 masih bisa menjalankan banyak aplikasi-aplikasi yang ada di App Store. Kenapa gue bilang banyak? Karena memang tidak semua ya, karena seperti misalnya yang khusus Apple Intelligence itu dia tidak bisa, dan juga dia tidak bisa menjalankan game-game berat seperti Resident Evil ya, yang memang itu memang hanya bisa dijalankan di iPhone terbaru yaitu iPhone 15 dan iPhone 16. Tapi untuk aplikasi sehari-hari seperti WhatsApp, Instagram, TikTok dan semacamnya ini masih sangat lancar banget digunakan ya, terutama untuk scrolling di IG ya, atau misalnya di TikTok ini masih sangat lancar untuk digunakan. Seperti itu. Oke, kemudian untuk gaming pun ini sebenarnya gue udah nggak install game ya, tapi selama gue coba kayak main game eFootball atau FC 24, 25 ya, atau Genshin Impact, Call of Duty, ini masih sangat bisa dipakai. Cuma catatannya adalah baterainya pasti akan jadi jauh lebih boros ketika digunakan untuk ngegame. Karena gue ketika main sosmed biasa aja, ketika gue pakai sehari-hari untuk kerja, ini tuh gue harus banget ngecas di kantor. Jadi ya bisa dibilang baterai 3100 ya di era sekarang itu terbilang sangat kecil gitu loh. Apalagi nih handphone udah 2 tahun umurnya, jadi wajar kalau gue masih sering ngecas minimal banget itu 1 kali di kantor. Seperti itu. Kemudian dari segi kamera, iPhone 11 ini tuh masih bisa menghasilkan foto-foto yang bagus loh, terutama di kondisi yang terang. Tapi di kondisi yang low light hasilnya mulai ya mungkin terasa ketinggalan lah dibanding iPhone-iPhone yang terbaru. Apalagi iPhone 11 ini nggak ada fitur-fitur seperti Cinematic Mode, Pro RAW, itu nggak tersedia di iPhone 11. Tadi gue udah singgung sedikit juga ya dari sisi baterai. Ini sebenarnya nggak terlalu awet, tapi lumayan kalau misalnya kalian nggak sering pakai si smartphone-nya. Nah, tapi di sini gue mau nunjukin berapa baterai health gue selama pemakaian kurang lebih 2 tahun ya. Karena ini gue juga termasuk yang barbar pemakaiannya. Bahkan gue kalau ngecas itu kadang gue tinggal chargerannya, dan gue nggak menggunakan chargeran ori Apple. Gue pakai chargeran dari Loop brandnya. Oke, baterai health and charging. Nah, baterai health gue ada di angka 82%. Ya, jadi wajar aja kalau gue butuh banget ngecas sehari minimal sekali gitu ya. Dan saran gue sih kalian gak perlu musingin ya terkait baterai health ini, karena selama kalian memang mempergunakan HP ini dengan baik, kemudian produktivitas kalian juga bisa meningkat karena HP ini, itu baterai health gak usah dipedulikan. Karena memang namanya baterai itu pasti ada yang namanya penyusutan dari tahun ke tahun. Jadi nikmatin aja HP-nya, pakai HP-nya, gak usah diirit-iritin baterainya ya, gak usah disayang-sayang. Oke. Kemudian kesimpulannya,
Apakah iPhone 11 ini berarti masih layak dibeli di tahun 2025 dari apa yang tadi udah gue jelasin dari awal sampai akhir? Nah, kalau kamu udah punya iPhone 11 dan masih nyaman digunakan, menurut menurut gue sih nggak perlu untuk buru-buru upgrade ya, karena ini masih bisa banget gue bilang digunakan khususnya selama 1 sampai 2 tahun ke depan lagi. Tapi kalau misalnya mau beli HP ini dalam kondisi second, lebih baik pertimbangkan opsi yang lain, seperti misalnya iPhone 12. Ya karena iPhone 12 itu sudah support dengan 5G dan juga layarnya itu sudah bukan Retina tapi sudah menggunakan layar OLED. Atau iPhone 13 yang memang saat ini juga harganya udah lumayan turun ya, yaitu bisa didapetin di harga 8 juta atau 9 jutaan dengan storage yang juga lebih besar daripada ini. Karena dulu gue beli handphone ini tuh di harga 6,5 juta kalau nggak salah, dengan storage yang hanya 64 GB. Jadi terbilang kecil untuk penggunaannya, bahkan storage ini tuh bakal jadi masalah besar kalau misalnya kalian punya banyak foto, file dan semacamnya. Makanya di sini gue pakai iCloud ya, iCloud Plus, yang dimana kita bisa share ke keluarga, ke family. Jadi di sini gue langganan iCloud Plus 2 terabyte seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian hanya menggunakan iPhone yang 64 GB, memang wajib sih pakai iCloud Plus itu ya, karena balik lagi penggunaan setiap orang tuh beda-beda dan gue butuh storage yang lebih besar dibandingkan hanya 64 GB. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya untuk iPhone 11 ini di 2025 masih bisa banget digunakan ya dengan cukup baik, tapi mungkin dari segi performa pastinya sudah mulai ketinggalan. Apalagi untuk digunakan main game itu gue sangat tidak merekomendasikan. Walaupun masih bisa, cuma dari segi baterai sayang coy gitu ya. Oke, gimana menurut kalian teman-teman? Apakah bagi kalian yang punya iPhone 11 kalian masih nyaman atau sekiranya mau update ke iPhone yang lebih tinggi? Coba tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian. Dan untuk kalian yang ingin cari HP second terutama, balik lagi harus dicek lagi ya iPhone-nya, baik itu dari segi tingkat fisik, kemulusan, ataupun dari sisi jeroannya. Itu apakah masih ori atau enggak, silahkan dicek. Karena ada banyak caranya, kalian bisa download Trio Tools dan semacamnya ya untuk ngetes unit yang mau kalian beli itu masih bagus atau enggak. Tapi kalau dibilang masih worth it untuk dipakai di 2025, ya masih worth it. Cuma di 2026, 2027, ya kita nggak tahu ini smartphone masih worth it atau enggak. Tapi kalau menurut gue masih, setidaknya sampai 1 atau 2 tahun ke depan. Oke, jadi itu aja dari gue. Terima kasih sekali lagi yang udah nonton dari awal sampai habis. Kita ketemu lagi di video yang menarik lainnya terkait dunia teknologi, handphone dan semacamnya. Sampai ketemu lagi. See you guys. Bye bye.